Jadi sebenarnya itu gini, yang paling membahagiakan itu adalah ketika mereka itu diterima sama masyarakat gitu. Jadi mereka punya tempat di masyarakat, mereka tidak dikucilkan, mereka tidak diremehkan, mereka tidak dianggap nggak ada gitu. Setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mereka senang dalam memperoleh pendidikan, kemudian juga mereka berhak untuk tumbuh seperti manusia-manusia lainnya. Kita tahu kan, kita berharap bahwa anak kita ini kan panjang umur. Jadi ketika dia di kelas terapi, dia di SD, kemudian dia di SMP, sekarang sudah SMA, harus diingat bahwa tujuan pendidikan itu adalah pemberdayaan. Setelah dia lulus SMA, jangan dong tinggal di rumah gitu. Setelah lulus SMA, minimal dia menghasilkan untuk diri dia sendiri. Jadi dia punya tabungan. Dia harus belajar untuk hidup tanpa orang tua gitu. Jadi setelah kemandiriannya kita latih di jenjang SD, SMP, kita ajarkan dia keterampilan pilihan dengan memasak, mencuci, kemudian tata gerah dan lain sebagainya. Mari tugas orang tua memastikan setelah tamat ini kami tuh nggak bisa bantu lagi. Raspendika Amulano, Amulano. Raspendika Amulano, Amulano. Edukatif dan inspiratif. Raspendika Amulano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wassalaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kedatangan tamu istimewa ke studio Raspendika, yaitu salah seorang guru yang menghibahkan dirinya ini seumur hidupnya ya. Hampir seumur hidupnya itu menjadi pengasuh bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita sapa dengan narasumber kita yang jauh kita undang dari Kepala Sekolah TNCC-nya Banda Aceh, yaitu Ibu DM Ria Hidayati SSI MED GR. Ya, sangat Iya. panjang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah juga jarang narasumber tanya ke host lagi ya. Alhamdulillah kita semua berada di tempat yang sangat istimewa hari ini dalam berbagi cerita dan pengalaman-pengalaman menarik terkait dengan kebutuhan khusus ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ada di sekolah saat ini. Dengan tema kita pada hari ini yaitu peran orang tua dalam membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang cemerlang. Nah, hari ini kita mau tanya-tanya nih ke Ibu Ria ya, Ibu Ya, Ria. Ibu Ria, boleh dijelaskan sedikit dengan profil dari sekolah TNCC sendiri seperti apa? baik terima kasih Bapak. Jadi para pendengar sekalian, perkenalkan saya Ibu Ria dari SLB TNCC Banda Aceh. Jadi sekolah kami TNCC itu namanya, kepanjangannya dulu, Bu. iya, TNCC itu adalah The Nanny Children Center, disingkat dengan TNCC. Jadi sekolah kami berdiri di tahun 2013, awalnya adalah dari kelas terapi, kebetulan saya lulusan dari S2 Pendidikan Khusus, dan di tahun 2015 kita buka SLB-nya gitu. Jadi kenapa namanya TNCC? Karena memang The Nanny itu kan mengandung konsep membimbing dan juga mengasuh. Dan di sekolah kami itu anak-anak selain belajar, mereka juga mendapatkan layanan kemandirian. Jadi misalnya ada yang belum bisa ke kamar mandi secara mandiri, jadi ada toilet trainingnya, kemudian ada belajar makannya, belajar urus diri lah gitu. Jadi saya ingin menghadirkan konsep bahwa sekolah itu bukan cuma sekedar belajar aja, tapi juga mereka belajar untuk menjadi orang-orang yang bermakna nantinya begitu gitu. Jadi sekolah kami di Kampung Kramat, tepatnya di Jalan Raja Wali nomor 5. Pas kalau sekarang tuh di belakang Landmark BSI, yang besar itu. Jadi gampang dicari, gampang ditemukan begitu ya. Dan sekolah kami sudah punya siswa sekarang lebih kurang sekitar 80-an. Yang paling banyak itu adalah kasus autisme dan juga Autis. tunagrahita, itu yang paling banyak. Yang lain-lain adalah 1-2 kasusnya di sekolah gitu. Dan guru kami dan juga tenaga pendidikan itu lebih kurang sekarang 34 orang, dan hebatnya mereka adalah tidak ada yang lulusan dari pendidikan khusus. Wow. Tidak ada satupun dari pendidikan khusus kecuali saya sendiri. Jadi semuanya betul-betul belajar, berlatih, kemudian
selain saya menghibahkan diri saya, juga mereka menghibahkan dirinya untuk sekolah gitu. Jadi mungkin karena dari hati bekerjanya, mudah-mudahan guru-guru itu menjadi orang-orang yang seperti profesional, padahal kalau dilihat basic pendidikannya memang nggak sejalan dengan pendidikan khusus gitu. Jadi Luar belajar ya. biasa, Bu Ria ya. Luar biasa tadi menghibahkan diri kemudian juga diikuti oleh teman-teman ataupun rekan sejawat guru yang ada di TNCC juga mereka banyak yang bekerja itu tidak sesuai dengan ijazah yang mereka miliki ataupun mereka mengembangkan dirinya lebih lanjut menjadi orang-orang yang bermanfaat dan kemudian berguna bagi orang lain ya tentunya. Nah, bagaimana kemudian Ibu selaku kepala sekolah ini mengajak teman-teman guru lainnya, seperti Ibu sampaikan tadi, mereka tidak ada basic loh terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bagaimana Mm-mm. cara Ibu membimbing guru dulu pertama untuk mau menjadi guru untuk anak SLB, Bu? Baik, jadi di sekolah kami itu kan ada bidang kepegawaian ya. Jadi kepegawaian itu ada Nini Nova yang kemudian merekrut dan di sekolah itu ada sistem apa namanya tuh observasi 1 minggu. Jadi sebelum dia jadi guru, observasi dulu. Nah, di observasi itu adalah masa penentuan apakah calon guru ini cocok atau tidak berada di sekolah kita dengan standar yang sudah ada gitu. Jadi akhirnya terjadi seleksi alam. Bagi yang bertahan, dia akan bagus ke depannya. Tapi bagi yang tidak bertahan, maka di hari itu pun dia bisa langsung pulang, nggak balik lagi ketika observasi gitu. Dan itu kami bebaskan. Itu tidak ada kewajiban mereka harus menyelesaikan masa observasinya. Kalau emang enggak, langsung mundur. Itu dari awal sudah disampaikan. Karena kita khawatir ketika coba-coba, sementara anak ini adalah anak berkebutuhan khusus yang sangat sensitif dengan itu, jadi kita pengen dapat guru yang memang serius. Kalau serius, yuk. Kalau enggak, jangan coba-coba gitu. Ketika sudah oke, seminggu selesai, kemudian baru masuk ke masa OJT atau on the job training selama 3 bulan. Nah, disitulah kemudian baru ditempa. Ada yang namanya in-house training. Jadi kalau di sekolah kami itu kan kebetulan saya sendiri yang memimpin langsung IHT-nya. Jadi kalau belajar itu tentang autis itu apa sih, tunagrahita itu apa sih, dan lain-lain sebagainya, baik secara materi teoritisnya atau kemudian kita kembangkan dengan resensi film misalnya. Nonton film dan nanti dikaitkan sama kasus di kelas. Kan mereka langsung masuk kelas nih. Jadi di kelas itu udah ada nih anak autisnya udah ada, yang gerahitannya udah ada, yang gangguan komunikasi udah ada. Jadi mereka sudah lihat langsung, tapi ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, dikuatkan di IHT. Nah, kemudian IHT-nya juga kalau bosan misalnya, bosan sih denger materi aja kan gitu kan. Jadi nanti sharing lebih ke kita resensi film dulu gitu, cari film yang kira-kira cocok dengan apa kasus yang kita bahas gitu misalnya. Dan kita punya psikolog juga di sekolah. Jadi proses guru itu belajar tentu saja kan perlu asesmen yang tepat. Jadi ketika orang tua datang ke sekolah ngantar anaknya itu jumpa dengan saya atau dengan psikolognya, kemudian konsultasi, dapatkan hasil yang memang diagnosanya itu benar-benar tepat ya karena langsung ahli yang memutuskan. Jadi guru juga belajar bahwa oh ternyata ada loh kasus begini begini begini. Oh prosesnya ternyata di asesmen dulu loh gitu. Jadi gurunya disibukkan dari hari pertama kerja sih sebenarnya gitu. Jadi mereka sibuk terus dan akhirnya mereka paham bahwa bekerja dengan anak disabilitas itu atau anak berkebutuhan khusus itu perlu niat yang kuat dan siap untuk mengembangkan diri karena setelah pengembangan diri maka program itu kan akan berjalan dengan bagus atau sambil jalan program kita ngembangin diri sebenarnya gitu. Jadi artinya ketika bekerja saya kasih pemahaman bahwa mengerjakan tugas utama sebagai guru dan juga tugas tambahan pengembangan sekolah itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa saya mau jadi guru aja nih, nggak mau bantu Mengembangkan ngembangin sekolah. Loh kan kita satu jiwa, kita satu apa namanya? satu rangkaian Kita satu kerja, satu satu rangkaian, kesatuan. satu kesatuan yang nggak bisa Ya. dipisahkan. Jadi paginya dengan siswa di kelas sebagai guru, kalau siang mereka ngerjakan tugas tambahan gitu. Nah, di tugas tambahan itu mereka belajar ngetim. Karena ada atasan langsung, ada timnya. Jadi kita punya tim-tim kecil di sekolah, tim kesiswaan ada timnya sendiri, kurikulum ada sendiri dan lain sebagainya. Kita belajar dengan regulasi, kita buat profil kerjanya, bikin timeline-nya, bikin estimasi dananya. Pokoknya repot lah gitu, prosesnya banyak dan dari hari pertama tuh mereka udah disibukkan dengan itu. Jadi akhirnya yang teringat adalah kita kerja, kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita jadi mengembangkan ide gitu. Jadi selain ngembangin sekolah karena program yang sudah kami sediakan, guru tuh jadinya berinovasi sendiri gitu. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Ah gitu. Luar Gitu sih. biasa tentunya.
eh, ada sebuah pepatah menyatakan bahwa kalau ingin melihat sebuah kaum ataupun sebuah kelompok itu, lihatlah bagaimana kemudian behavior atau kebiasaan dari ketua dari kelompoknya. Karena itu merupakan cerminan bagi kelompok dan anggota-anggota yang lainnya. Nah, hari ini saya melihat langsung bagaimana seorang pemimpin itu gigih dan kemudian berusaha mengembangkan sekolahnya, mengembangkan cita-citanya supaya lebih berdaya saing ke depan dan kita kita tahu bahwa perkembangan pendidikan ini tentunya sangatlah cepat dan kemudian bagaimana kita harus adaptif, bagaimana kemudian guru juga harus meningkatkan kapasitas, kemudian kapabilitasnya di sekolah, belum lagi dengan jumlah anaknya sendiri yang di sekolah itu sangat beragam, memiliki karakter yang berbeda dan memiliki sifat juga yang berbeda. Nah, Ibu Ria, bagaimana Ibu mengatur manajemen di sekolah Ibu saat ini? Bicara masalah manajemen nih Iya. skupnya luas ya gitu. Mm-mm. Tapi kayak saya bilang tadi di awal bahwa menurut saya kita tuh nggak bisa berkembang sendiri. Jadi saya bisa mengembangkan TNCC sudah 12 tahun ini tuh bukan karena saya sendiri. Jadi saya punya tim kerja yang mau bertumbuh bersama sebenarnya gitu. Jadi ketika ketika kita pengen manajemen yang apa tuh yang terstruktur, kemudian dia kondusif lingkungan kerjanya, maka yang perlu dipastikan kan orang nyaman kerja dulu. Nah, jadi ketika nyaman kerja berarti saya selaku pimpinan itu harus menjadi orang yang bikin nyaman tim kerja gitu. Jadi saya di sekolah dipanggil kakak kebetulan, bukan dipanggil ibu. Jadi Kakak ya? iya saya dipanggil kakak. Semua kakak Iya, gitu. semua panggil saya kakak di sekolah. Karena memang dari pertama TNCC berdiri itu kebetulan sama mitra kerja di kampus dulu. Jadi masih nggak jauh usianya. Mm-mm. Tapi ke bawah sampai sekarang nggak mungkin sebagian manggil ibu, sebagian manggil kakak. Tapi saya selalu pastikan bahwa don't cross the line, don't break the rules gitu. Jadi rules itu sudah ada di SOP kerja. Jadi ketika hari pertama setuju menjadi bagian dari TNCC, kita tanda tangan kontrak kerja itu sudah ada SOP-nya. Harus kayak mana kayak mana kayak mana kayak mana itu udah ada stepnya dari masuk sampai mau keluar nanti itu sudah ada stepnya gitu. Kemudian yang kedua tadi don't cross the line. Kita boleh deket, kita boleh nongkrong, kita boleh satu meja sama-sama makan, kita boleh apa sih, boleh teleponan curhat, boleh gitu. Tapi harus tetap tahu bahwa we have the line gitu. Ada line-nya. Kita ada batas. Sama seperti mereka jangan cross the line ke saya. Saya juga begitu. Kan ada hal yang nggak bisa dicampuri ya, urusan guru yang personal dan lain sebagainya. Jadi ya sama-sama respect sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk tim kerja. Saya punya tim manajemen. Tim manajemen itu terdiri dari kepala sekolah, ada 4 wakil, kemudian ada tim tim TU ya, jadi tata usaha, kemudian bendahara dan operator. Kemudian itu kami tim manajemen sekolah namanya, yang setiap minggu kita memang punya weekly meeting. Jadi meeting itu di hari Selasa atau di hari Senin lah gitu kita rapat. Itu bisa sampai malam rapatnya karena membahas pekerjaan 8 bidang mulai dari kepala sekolah sampai dengan operator tadi itu dibahas dan seminggu lalu tuh ngapain aja, terus minggu depan tuh dia mau ngapain. Nah, nanti kalau yang kesiswaan, Sapras, kemudian kurikulum, dia nggak hanya bicara tentang dirinya sendiri dong, dia bicara tentang timnya. Jadi nanti tim Proksus mau ini, oh tim OSIS mau ini, oh tim ekskul mau ini. Jadi semua tim itu atasan langsung tuh menceritakan kerjaan timnya seminggu yang lalu dan seminggu yang akan datang. Makanya lama gitu rapatnya. Nah, nanti di tim-tim kecil, jadi kayak Sapras tuh punya tim, kalau kurikulum punya tim gitu. Nah, itu mereka akan rapat sendiri dari Jumat. Oh gitu. Bahas lagi tentang apalagi nih yang perlu kita kerjakan di minggu depan. Ya, kita nge-review minggu ini dan minggu depan tuh ngapain, karena nanti atasan tuh harus report ke saya di hari Selasa. Oke. Gitu. Jadi pekerjaannya terus Continue ya? Iya, continue dan terukur gitu pekerjaannya. Jadi kalau kira-kira kayaknya minggu ini padat banget sih sama IHT misalnya. Kalau gitu udah tugas tambahannya 2 aja. It's okay. Oh, minggu depan nggak terlalu banyak jadi 3 gitu. Nah, yang analisa tuh atasan langsung. Oh. Karena kan timeline-nya udah ada. Timeline kerja itu dari setahun kerja tuh kita udah punya timeline-nya dari Januari ke Desember tuh udah ada. Terus nanti dipecahin ke semester itu mau ngapain. Oh, dipecahin lagi ke mingguan. Oh. Atasan langsung itu udah punya timeline sendiri-sendiri gitu. Jadi Ada timeline, kemudian ada jadwal ya, Bu ya? ada profil, Iya. kemudian ada apa timeline kerjanya. Habis itu dia punya estimasi dana sendiri. Dia Berarti punya nanti di laporan. Ibu tinggal format kontrol aja mungkin. Iya, jadi tadi di report di tim manajemen tadi itu. Jadi saya ngecek ini kepegawaian ngapain minggu ini.
Jadi lewat dari report itu sih sebenarnya gitu. Nanti yang bidang-bidang lain kan saya nggak jumpa nih sama yang lain secara langsung. Jadi atasan langsungnya saya pegang, wakasisnya, kurikulumnya, wakasaprasnya itu yang saya pegang dan dia akan nge-report punya timnya gitu. Jadi saya tahu semua masalah yang terjadi di sekolah termasuk kalau saya nggak ada di lokasi. Jadi kalau Iya, misalnya saya harus keluar kota, misalnya harus apa atau kayak ada pelatihan tiba-tiba seminggu nggak di sekolah ya alhamdulillah so far so good sih nggak apa-apa sih sekarang kalau ditinggal udah aman. udah ya kalau sejauh Berjalan ini terus. 3 minggu pergi masih aman aman Iya. lah gitu maksudnya alhamdulillah udah bisa dikasih kepercayaan lah timnya gitu. Kalau sekarang Bu, kalau boleh tahu berapa anak-anak ini kan berbeda-beda. Iya. Ada kebutuhan khusus di bagian apa aja yang Ibu terima di TNCC? Kalau di sekolah itu sebenarnya kan kalau regulasinya kan kita harus nerima semuanya ya. Tapi kebetulan kan karena banyak pertimbangan lainnya termasuk keterbatasan Sapras juga karena kami berada di tengah-tengah kampung gitu. Jadi itu kan rumah pribadi ya dulunya. Rumah pribadi dihibahkan jadi sekolah. Jadi areanya agak sempit. Jadi kalau tunadaksa kita belum terima karena kayak kursi roda aksesibilitasnya itu belum bisa dilayani kalau di sekolah kami gitu. Jadi selain itu sih ada di sekolah gitu. Apa-apa aja Bu Yang yang paling boleh banyak disebutkan? itu tunagrahita. Tunagrahita itu kalau boleh tahu Gangguan gangguan perkembangan intelektual. intelektual. Jadi dia IQ-nya tuh di bawah rata-rata. Nah, gitu. Jadi tunagrahita, kemudian kalau kita pernah dengar Down syndrome, Down itu ada syndrome. bagian dari tunagrahita. Tapi dia punya ciri khusus di wajahnya gitu kan. Jadi Ya, mukanya wajah wajah seribu. Iya, seribu. wajah seribu itu. Jadi ada beberapa di sekolah kita yang Down syndrome dan tunagrahita secara umumnya itu yang paling banyak kasusnya. Mungkin sekarang ya sekitar 30-an kali ya di tunagrahita aja. Terus autis. Autis juga Perbedaan antara Down syndrome dan autis? kalau tadi Down syndrome itu masuk ke kategori tunagrahita ya, kalau berdasarkan DSM yang kelima tahun 2013. Kalau autis itu gangguan perkembangan saraf yang itu masalahnya dia punya ciri-ciri di hambatan sosial, hambatan komunikasi dan dia ada masalah dengan perilaku juga. Jadi misalnya kalau autis itu dia punya apa tuh namanya kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain secara wajar. Kalau orang bilang tuh kayak ini, dalam dunia sendiri. Hmm. Dia dia di dunia sendiri tuh dia nggak berinteraksi dengan orang lain. Terus komunikasinya juga terbatas. Nah, perilakunya itu dia yang nampak ciri khususnya itu adalah dia punya repetitif, punya pengulangan. Misalnya dia pengulangan gerakan, dia Hmm. punya flapping hand gitu. Atau nanti dia punya pengulangan rutinitas harus begini, 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 begini. Kalau nggak gini dia akan ngamuk. Oh. Karena di otaknya itu sudah termindset yang namanya repetitif gitu. Kemudian dia punya pengulangan apa bicara namanya ekolalia. Jadi atau suara lah ya. Misalnya kalau kita tanya, "Udah makan?" Dia akan jawab, "Udah makan." Gitu. Dia nggak jawab, Oh. "Udah." Dia nggak jawab, "Belum." Gitu. Tapi, "Mau apa? Mau apa?" Gitu. Dia Hmm. ngulang. Eko, kayak kita gema gitu, kayak di sumur kita kalau, gitu kan bergema ya, namanya ekolalia. Itu autis. Kemudian satu lagi adalah dia punya pengulangan, dia sensitif, bisa terlalu sensitif dengan sensori atau bahkan nggak ada rasa. Ada anak yang lukanya udah berdarah tuh dia nggak ada rasa. Oh gitu. Ada yang sedikit langsung menjerit ada. Nah gitu. Pokoknya Oh. unik lah kalau autis itu unik dia. Hmm. Dia punya habit yang berulang-ulang. Hmm. Dan kalau kita lihat fisiknya nggak ada tandanya masalahnya. Oh. Selain Down syndrome tadi Hmm. atau yang tunanetra yang masalah penglihatan, yang tunarungu yang masalah nggak dengar dan dia susah berbicara, atau tunadak saya pakai kursi roda nggak kelihatan anak autis itu dia nggak kelihatan. Tunagrahita Hmm. juga kalau kita nggak melihat lebih dalam lagi tentang kemampuan intelektualnya kita juga akan tahu. Masalah komunikasi juga begitu. Ada anak yang usia 5 tahun kok belum bisa ngomong, usia 3 tahun kok ngomongnya belum lancar. Hmm. Sementara kan ada tugas perkembangan yang harusnya dipenuhi di setiap usia gitu. Jadi ada kalau usia setahun itu harusnya udah bisa ngomong apa, udah bisa babbling, udah bisa satu-satu kata, 2 tahun setengah itu 50 kosakata harus jelas misalnya. Tapi ternyata nggak nyampe di anak ini. Mungkin ada hambatan ke situ. Atau ada hambatan sosial banyak lah gitu, Banyak Bu ya. banyak. Tapi Nah, lebih ke situ sih, lebih lebih tadi ada ke perkembangan. tunagrahita, kemudian ada Autis, masalah autis, komunikasi, ada Down syndrome tadi ya. ya. Terus siapa lagi yang ADHD, HD itu? ADHD itu Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Itu gangguannya adalah gangguan konsentrasi dan hiperaktif. Jadi Hmm. kalau kita pernah lihat anak yang katanya lasa kali, Hmm. mencok, Kali ya. ya. Karena gini, kadang-kadang persepsi masyarakat tuh kan bisa nggak tepat ya ketika Iya. membedakan ini anak aktif
Dengan anak hiperaktif itu dia berbeda. Anak itu harus aktif memang. Kalau nggak aktif malah kita harus khawatir. Kalau dia terlalu tenang, hening, itu malah khawatir tuh. Karena fitrahnya anak-anak usia 5 tahun ke bawah tuh harusnya dia yang ngeloncat, ngerobek, nge-apa. Memang itu fitrahnya begitu. Tapi kan sebagian dari kita melihatnya apa namanya itu disebut sebagai anak yang ini lasak kali nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi dia ada ciri-ciri lain. Kalau ADHD ini kan dia memang merusak, dia lebih ke apa ya namanya, dia nggak bisa duduk tenang, dia nggak bisa berhenti bicara, kemudian dia juga agresi ketika dia nggak capai apa yang dia harapkan, karena tadi dia nggak bisa bersabar. Itu attention deficit hyperactivity disorder itu atau ADHD, gangguan konsentrasi juga iya, gangguan hiperaktif, dan dia bisa jadi masalahnya di konsentrasi aja atau di hiperaktif aja atau dua-duanya ada, namanya kombinasi gitu. Berarti ada beberapa macam tadi Bu ya. Setelah Iya, ADHD iya, itu iya. berarti Apalagi ya? ada lagi. Ada gangguan psikologis mungkin satu lagi, dan itu beragam ceritanya. Dan bahkan ya ini yang terbaru ini ada parent child interaction disorder namanya. Ya, Gangguan interaksi antar orang tua sama anak. Itu pun jadi itu hambatan penyebabnya sekarang. seperti apa? Kondisi rumah tangga yang nggak kondusif, orang tua yang tidak akur, kemudian Jarang berbicara dengan anak. sebenarnya lebih pada orang tuanya tidak satu visi, sehingga anak ini memiliki masalah perilaku dikarenakan tadi ada perbedaan visi pengasuhan dari orang tua ke anak. Itu pun jadi hambatan sekarang. Ibu nih tadi saya juga mendengar ada peran orang tua juga yang bisa mengajar di dalam kelas, ada Oh iya. jadwalnya, kemudian ada orang tua, ayah dan ibunya. Itu bagaimana Ibu manajemennya untuk mengajar itu ataupun jadwalnya yang Ibu buat itu? Mungkin saya mundur sedikit cerita kali ya, bagaimana kemudian program itu bisa ada di sekolah. Jadi ketika saya buka TNCC di 2013 itu, satu hal yang sangat saya prioritaskan adalah harusnya orang tua itu 100% terlibat dalam program sekolah. Itu yang pertama. Bukan hanya SLB sebenarnya, sekolah umum pun begitu seharusnya. Tapi kan memang kita tahu di kenyataannya bahwa kan hambatan itu banyak ya, tantangannya banyak ketika orang tua harus bekerja, kemudian ketika orang tua ada mungkin sebagian orang tua yang belum sampai pada taraf memahami secara dalam bahwa beliau tidak hanya sekedar ngantar anak sekolah loh, tapi pembelajaran ini hanya akan berhasil kalau kita kerjasama. Makanya namanya mitra kan gitu. Jadi sekolah dengan rumah itu seharusnya sejalan cara berpikirnya. Makanya kami di awal itu kalau orang tua datang mendaftarkan anaknya itu ada sesi assessment atau konsultasi dengan orang tua itu sekitar 2 jaman lah. 2 jam itu nanya dari mulai anaknya lahir, anaknya dihamil juga ditanyain hamilnya bagaimana, lahirnya bagaimana, stimulasi 5 tahun pertamanya bagaimana, sekarang bagaimana, terus yang paling terakhir pertanyaan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kadang-kadang masalah keluarga tuh terbukanya di situ. Nah gitu, ternyata ada yang nggak sejalan, ada yang mungkin berbeda pandangan, ada yang tidak ikut serta barangkali dalam pengasuhan. Nah inilah yang menjadi satu poin penting bahwa orang tua tuh harusnya kembali kita tarik ke fitrahnya bahwa mama sama ayah ini nggak mungkin ngantar anak ke TNCC hanya cuman sekedar daftarkan. Anak ini karena dia istimewa ini seharusnya dia di atas anak yang normal perlakuannya, bukan dalam segi manjain. Nah ini pula salah paham. Jadi orang tua tuh pahamnya karena dia kayak gitu, nah ini kasihan, disayang aja, dibantu aja, disuapin aja, semua dibantuin. Padahal kalau nanti orang tuanya nggak ada lagi, justru dialah kaum yang paling rentan. Karena nggak bisa apa-apa pada akhirnya kan begitu. Nah di sekolah itu dirubah konsepnya. Di TNCC itu orang tua tuh harus paham bahwa kalau dia masuk ke kelas terapi misalnya ada program terapi yang kami copy dan kami kasih ke rumah. Nah jadi saya pikir berbagi materi terapi itu bukan hal yang kemudian nanti dicuri nih ilmunya gitu. Enggak sih, justru dengan saya bagi saya lebih mudah jalannya. Karena saya lebih ringan kan, dibantu sama orang di rumah kan nanti gitu. Jadi kalau program tentang kemandirian misalnya harusnya dia toilet training, harusnya dia pakai baju sendiri, dia kancing baju sendiri, ngelap tumpahan air sendiri atau apa, itu kita programkan, dikasih ke orang tua, jalankan ya di rumah. Nah gitu. Nah orang tua dikasih pemahaman pertama, kemudian ikut serta orang tua dengan proses itu di rumah, dan satu lagi bukan hanya orang tua yang harus dilibatkan. Saudara kandungnya dan semua orang yang ada di rumah itu harusnya ikut serta 100%. Karena apa? Kayak saya bilang tadi, usia tuh nggak tahu kapan habisnya. Kalau meninggal besok jangan ada penyesalan bahwa kita nggak sempet loh ngajarin. Nah gitu. Nah ini yang dirubah ketika datang ke sekolah itu, ya banyak tuh orang tua yang kemudian
Ya nangis di ruangan saya banyak, yang berantem juga banyak. Mhm. Karena tadi kan ngerubah pola pandang orang tua bahwa, "Masa sih Neni repot banget sih ya harus ikut sampai segitunya?" Saya bilang, "Kalau di TNCC itu standarnya. Kalau enggak jangan di sini. Konsultasi harus berdua. Kalau nggak berdua, ya nggak usah datang. Walaupun dalam perjalanan nanti ada aja kendalanya. Yang nanti kalau ada via telepon lah nanti, yang pokoknya harus dicocokin ulang jadwalnya lah. Atau ya tadi orang tuanya nggak ada di sini tinggal sama nenek kakeknya lah gitu. Jadi ternyata banyak lah yang kita temukan di lapangan. Jadi konsep parenting itu seharusnya memang jadi konsep yang dipegang dulu di awal. Kalau memang mau nangani anak ABK, siap nggak kerjasama? Kalau nggak jangan. Saya nggak mau kayak sekolah lain yang kemudian antar anak jemput selesai. Terus kalau nanti nggak berkembang, kok nggak bisa, kok nggak bisa, kok cuma gini aja, kayak gitu. Iya. Terus orang, maaf, terus Iya, gimana? berarti ada peran orang tua yang harus Mhm, kita mhm. masukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang Iya, ada di iya, betul, TNCC. betul. Sangat luar biasa, berarti Neni sendiri bukan bekerja sendiri. Kita harus ada Iya, parenting juga dari betul, betul, betul. keluarga, dukungan ya, sangat sangat penting ya kalau dukungan dari keluarga. Nah, ini menjadi sebuah hal yang tentunya menjadi catatan bagi kita untuk kedepannya lebih perhatian kepada anak dan kemudian kita bersama-sama untuk membangun anak ini menjadi karakter-karakter yang tangguh, yang kuat, yang tidak senantiasa selalu dibantu atau cengeng atau dia itu manja ke kita. Tanpa kita manjain juga anak-anak udah manja ya Iya, dengan kita karena memang kita orang tuanya iya, gitu, betul, Bu. betul, betul. Bu Ria, kenapa Ibu mau mengajar anak SLB, mau membuka sekolah bagi ABK ini? Ini balik tahun dulu ya, cerita masa lalu ya ini ya. Jadi kenapa ya awalnya ya? Saya kuliah S1 itu di Solo kebetulan. Dan kalau ngajar seperti memang saya sudah suka dari SD. Kata orang tua saya punya bakat ngajar dari SD, suka ngajar anak-anak tetangga gitu maksudnya gitu. Kemudian ketika saya kuliah, waktu itu saya sadarnya itu ketika kami ke panti asuhan. Saya suka gendong bayi daripada ngajak main anak-anak yang usia 5 tahun mewarnai atau main-main gitu kan. Saya lebih suka sama yang bayi yang nggak dipegang sama orang. Ah gitu. Jadi anak bayi itu kan dia cuma tidur aja, yang lain udah main tuh di halaman kan sama teman-teman relawan lainnya. Jadi ya saya gendong. Jadi saya pikir berapa kali saya ke panti asuhan, kenapa ya saya lebih suka sama yang bayi dibandingkan sama yang udah bisa jalan, udah bisa ngomong gitu. Terus waktu kuliah juga di psikologi perkembangan anak, kemudian ada psikologi anak berkebutuhan khusus waktu itu. Saya jadi terpikir sepertinya saya suka sama yang orang lain nggak pegang. Itu kayaknya. Waktu itu titik baliknya di situ. Saya suka sama yang orang lain nggak pegang. Karena dengan kita pegang apa yang tidak orang pegang, manfaatnya lebih terasa sebenarnya gitu. Jadi akhirnya saya putuskan skripsinya kemudian ngambil tentang ADHD. Waktu itu saya buat metode time out untuk anak-anak yang ADHD gitu. Selesai itu saya pulang ke Banda Aceh, saya ditawarkan kerja di My Hope, waktu itu pegang anak yang autis selama setahun sambil kerja di kampus juga. Jadi kayaknya dari situ deh setelah mau S2 waktu itu dapat tawaran S2 ke Malaysia untuk pendidikan khusus. Saya tadinya berpikir bahwa saya pengen jadi psikolog anak. Jadi pengen jadi psikolog yang memang ngurusin anak berkebutuhan khusus gitu. Tapi ternyata rezekinya adalah langsung pindah jalur ke pendidikan khusus. Jadi ya saya perpaduan antara psikologi dan pendidikan khusus, akhirnya ya buka sekolah dan alhamdulillah memang sudah 12 tahun ini. 12 Jadi tahun. alhamdulillah 12 tahun ini berjalan dengan sangat menyenangkan, tantangannya udah pasti banyak lah gitu kan. Tapi so far melihat perkembangan mereka sekarang ini rasa-rasanya tuh Senang nggak, Bu? nggak salah pilih kan gitu, nggak salah pindah posisi, nggak salah pindah dari dosen kemudian pindah ke SLB ke guru dan juga ke kepala sekolah itu satu pilihan yang tidak pernah disesali. Dan rasa ini kemudian saya sampaikan kepada guru bahwa kalau sudah memilih, jangan ragu-ragu bahwa inilah jalan surganya. Jalan surganya kita ini udah ada loh, anaknya udah ada, jalannya sudah ada. Jalan nggak nih? Kalau mau jalan kita jalan sama-sama. Kemudian karena kayak saya bilang tadi umur tuh nggak tahu kapan. Minimal kalau nanti kita udah meninggal ada amal jariah yang nggak pernah putus sebenarnya. Sebenarnya mungkin ke situ Wah, sih ya. iya Jadi. itu ya. Luar biasa, Bu Ria. Ini saya juga sangat salut kepada beliau bahwa sebelum beliau bergabung di TNCC ataupun di guru ABK ini, anak berkebutuhan khusus, beliau juga sudah pernah menjadi dosen di Fakultas Kedokteran dulunya. Kemudian juga beliau saya dengar juga tidak mau mengikuti tes P3K, kemudian tidak mau juga tes CPNS. Karena kenapa? Karena kecintaan beliau sama sekolah,
anak berkebutuhan khusus yang sudah berdiri di Banda Aceh ini. Dan saya yakin niat yang mulia beliau itu dapat mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Karena memang jarang ya kita dapatkan sosok seperti ini yang beliau mau mengajarkan dari nol sekolah TNCC itu sampai sekarang bisa berkembang, dan sangat banyak anak-anak yang di Banda Aceh maupun di Kabupaten Aceh Besar yang menitipkan untuk mengajarkan anaknya itu di sekolah TNCC ini. Nah, selain beliau juga menjadi seorang pengajar, beliau juga lagi membuat atau menulis buku nih, Bu ya. Ada buku nih di tangan kita ini. Ini boleh diceritakan sedikit, Bu, terkait dengan buku ini. Ini buku apa nih? Baik, jadi ini adalah buku karya guru di sekolah kami. Jadi di sekolah kami itu ada satu bidang namanya bidang PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang itu isinya adalah bidang yang ngurusin tentang karya inovasi guru gitu. Jadi setiap bulan itu ada yang namanya celeng karya. Jadi guru itu wajib menyetor karyanya, baik itu lagu pembelajaran atau atau alat peraga. Yang ini kebetulan ini adalah buku lagu. Jadi di dalam buku ini isinya kumpulan lagu yang sudah dibuat sama guru. Bayangin aja lah, satu bulan kalau mereka buat lagu ada 30 lagu lebih kurang satu bulan. Berarti kan banyak nih kumpulannya. Jadi kebetulan kita sortir satu-satu, kita pilih lagunya, kemudian kita bukukan. Jadi saya pengen guru itu punya karya yang berwujud nyata, dan ini bisa dipakai oleh banyak orang. Oleh Dan semua sekolah? boleh Boleh silakan ya? silakan boleh, karena memang kayak saya bilang tadi, amal jariah itu harus dibagi gitu. Jadi kalau hari ini di sekolah kami ini sudah jalan lagu-lagunya, mungkin sekolah lain yang kira-kira pengen pakai silahkan gitu. Nanti ini kan juga ada softnya ya, barangkali kalau memang hardnya nggak banyak, kan sudah ada terbitan yang soft filenya gitu. Jadi ISBN-nya juga sudah ada, bisa dipakai, dan mudah-mudahan diniatkan untuk lagunya siapa sih yang dipakai. Kan ada nama neninya juga di dalam, Neni sama Nenonya ada di dalam. Kami kalau di sekolah panggilnya Neni sama Neno sih kalau Neno itu gurunya. untuk Neno laki-laki, laki-laki, kalau yang Neninya Neni perempuan. perempuan. Jadi Neni sama Neno tuh udah nulis di buku ini, nanti ada namanya ya, ketika nanti digunakan dia diniatkan lah untuk orang yang sudah menulis, mudah-mudahan jadi amal jariah kan begitu Tapi kalau maksudnya. mau dibeli juga nggak apa-apa, Bu ya, karena memang ini adalah karya dari guru-guru Guru-guru, iya. kita semua yang ada di Aceh ini, khususnya di TNCC. Nah, di sini juga ada ISBN, Bu ya. Iya, iya, Sudah ada iya, sudah. ISBN-nya. Luar biasa kalau memang ini bisa jadi angka kredit, Bu. Kalau Kalau untuk PNS ya. nasional ya, kalau PNS. Luar biasa, berarti inovasi dan kreativitas dari guru Neno dan Neni yang ada di TNCC Banda Aceh. Luar biasa ini. Ini sebuah mahakarya yang sangat kreatif dan inovatif menurut saya. Karena sangat jarang sekali di sela kesibukan guru itu masih menyempatkan untuk menulis dan membuat karya seperti ini. Ini patut diapresiasi oleh semua kita yang ada di Aceh. Nah, ini terima kasih Ibu Ria. Sekali lagi Ibu, ini apa yang ingin Ibu sampaikan untuk anak-anak didik Ibu kemudian dan orang tua Orang tuanya ya. kalau menonton kegiatan kita hari ini? Baik, terima kasih para pemirsa sekalian. Kalau kita punya anak berkebutuhan khusus, mohon untuk bisa kerjasama dengan baik. Karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa tanpa orang tua, mereka akan sulit berkembang dengan maksimal. Mereka sudah punya hambatan perkembangan sejak lahir. Tugas kita adalah mari kita kejar sama-sama keterlambatan itu dengan cara bekerja sama. Jadi tanpa orang tua, kami guru di sekolah nggak bisa kerja dengan maksimal, karena program itu di sekolah cuma 4 jam, 5 jam. Sementara sisa waktu hidupnya itu tidak ada di sekolah. Nah, jadi kita berharap tidak ada pengulangan program setiap hari, yang itu kayak kita Pertamina gitu loh, mulai dari nol lagi ya, setiap hari mulai dari nol lagi kan gitu. Jadi kita nggak di nol, tapi hari ini sampai ke 5, berarti di rumah nanti diulang lagi, mungkin besok kita mulai dari 3 gitu. Jadi artinya mari sama-sama terus, dan kita tahu kan, kita berharap bahwa anak kita ini kan panjang umur. Jadi ketika dia di kelas terapi, dia di SD, kemudian dia di SMP, sekarang sudah SMA, harus diingat bahwa tujuan pendidikan itu adalah pemberdayaan. Setelah dia lulus SMA, jangan dong tinggal di rumah gitu. Setelah lulus SMA, minimal dia menghasilkan untuk diri dia sendiri. Jadi dia punya tabungan. Dia harus belajar untuk hidup tanpa orang tua gitu. Jadi setelah kemandiriannya kita latih di jenjang SD, SMP, kita ajarkan dia keterampilan pilihan dengan memasak, mencuci, kemudian tata gerah dan lain sebagainya. Mari tugas orang tua memastikan setelah tamat ini, kami tuh nggak bisa bantu lagi gitu. TNCC itu sampai kelas 3 SMA doang, terus selesai. Nah, kalau udah ada kelas 1 SMA, kelas 2 sekarang, tinggal setahun lagi dong masanya. Untuk kita persiapan mereka bisa bekerja.
mungkin ada yang bisa kerja di luar, atau paling tidak kalau ternyata memang nggak mampu dia bekerja dengan orang lain, mari bekerja di rumah saja, tapi menghasilkan. Kan banyak sekarang yang home industry kan Home gitu. industry, betul. Jadi artinya orang tua juga harus terbuka pikirannya bahwa saya nggak hidup besok barangkali, tapi anak saya ini bisa jadi hidup lebih lama. Jadi kalau saya tidak ada, siapa yang bisa bantu dia? Nggak mungkin dong saudara kandung dibebankan dengan itu. Gitu. Jadi artinya anak kita harus menjadi orang yang tidak membebani orang lain, walaupun dia berkebutuhan khusus. Jadi tugas kita di sekolah, SD, SMP, SMA, selesai. SMA pun kita usahakan sekarang untuk mereka bisa PKL. Biar tahun depan mereka bisa mulai bekerja. Tapi ikhtiar kami kan cuma 4 jam, 5 jam. Setelah itu kembali kepada keluarga. Jadi keluarga ini harus kuat, harus saling menguatkan, harus satu visi tentu saja. Karena ayah ke kanan, ibu ke kiri, anak di tengah nggak ada kawan. Gitu. Jadi kalau ayah ke kanan kita ke kanan, dia semua rame-rame gitu. Satu visi. Makanya ada program kayak tadi mungkin Pak Fikri sempat singgung sedikit masalah Career Day tadi. Di sekolah tuh sekarang ada program yang orang tua diundang ngajar di dalam kelas. Biar numbuh gitu empatinya bahwa anak aku ternyata kayak gini loh di kelasnya, teman-temannya kayak gini loh, ternyata anakku nggak sendiri loh yang disabilitas, kawan-kawannya juga punya pengalaman yang sama. Yuk tugas kita sekarang kayak mana caranya saya dengan anak saya dekat, saya dengan kawan-kawan anak saya dekat, dengan orang tua lain dekat, saling kuat-kuat, karena anak-anak ini harus berdaya setelah ini, itu sih sebenarnya Oke, luar gitu. biasa ini ya. Sebagai closing statement nih, Bu Ria, apa yang membahagiakan Ibu ketika melihat anak Ibu itu eh, Pertanyaannya kok kayak gitu? lulus? Aduh, maaf lupa ini. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya itu gini, yang paling membahagiakan itu adalah ketika mereka itu diterima sama masyarakat gitu. Jadi mereka punya tempat di masyarakat, mereka tidak dikucilkan, mereka tidak diremehkan, mereka tidak dianggap nggak ada gitu. Makanya kalau di sekolah itu kami sering bawa mereka naik bus ke kolam renang, kemudian ke museum, outing kelas tiap bulan diwajibkan sekarang. Jadi anak-anak itu harus dikenal masyarakat dengan kemampuan mereka gitu. Maka mungkin Pak Fikri pernah datang ke wisudanya TNCC, sampai wisuda juga diadakan gitu. Karena mereka harus merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan di sekolah lain. Jadi ketika mereka ke sekolah, kalau yang paling membahagiakan sekarang itu adalah mereka nggak pengen pulang kalau dari sekolah. Betul. Atau kalau udah libur mereka sibuk nanya kapan sekolah. Segitu menyenangkannya mereka di sekolah, sehingga orang tua tuh lebih sering, "Neni jangan banyak-banyak libur dong." Kalau libur kami susah. Karena anak-anak tuh lebih suka di sekolah. Karena di sekolah itu dari pagi sampai jam 12 atau setengah satu tuh mereka full 19 pembiasaan hariannya, ada 19 kegiatan setiap hari. Full gitu. Jadi mereka nggak pernah bosan, nggak ada kegiatan. Makanya sekolah itu dirindukan. Itu yang menurut saya sangat menyenangkan ketika mereka rindu sama sekolah. Mereka WA saya kalau libur. Mereka kirim foto mereka ke grup sekolah kalau lagi nggak sekolah gitu. Jadi mereka rindu sama sekolah, dan orang tua yang kemudian merasa bahwa Neni kita bisa ya, ternyata bisa ya, sama-sama kita buat, bisa loh mama, saya bilang, bisa loh papa, bisa, yuk masuk yuk ke kelas yuk, bisa yuk ikut parenting class yuk, bisa kok ikut acara family gathering yuk gitu. Jadi orang tua tuh ternyata hanya perlu kawan. Dan saya di salah satu buku yang kami akan terbitkan di bulan November nanti, ada kalimat dari orang tua yang dulunya di TNCC, sekarang anaknya sudah almarhum, sudah meninggal. Beliau bilang bahwa melihat TNCC itu bukan cuma sebagai sekolah, tapi sebagai rumah. Gitu. Jadi TNCC itu sebagai rumah yang kami diterima apa adanya, kami berkembang sebagaimana ada. Jadi kami nggak perlu jadi orang lain. Gitu. Jadi saya berpikir bahwa di TNCC itu yang paling menyenangkan adalah ketika semua kita menjadi diri sendiri dan berkembang bersama gitu. Guru-gurunya merasa TNCC itu sebagai rumah kedua, yang di rumah tuh dia nggak banyak ngomong, di TNCC itu dia cerewet. Di rumah tuh dia nggak banyak ketawa, di TNCC itu dia bisa guling-guling di tanah gitu. Jadi gurunya seaneh-aneh itu guru-guru di sekolah saya gitu. Tapi dengan keanehan itu ternyata kita sama-sama bertumbuh gitu maksudnya. Luar biasa ya. Saya tahu ini karena memang ketika wisuda kemarin saya juga sempat hadir dengan Bapak Kepala Dinas sebelumnya, dan kemudian melihat bagaimana kemudian anak-anak berkebutuhan khusus ini di saat ada sebagian lain yang menari di depan ataupun Bapak Kadis sedang berpidato, mereka berani untuk naik di pentas, kemudian mereka ya melakukan sesuatu hal yang mungkin orang-orang lain tidak akan pernah berpikir demikian.
kami sangat salut ya ketika kemarin penutupannya dengan lagu yang notabene sudah dibuat oleh orang-orang yang memang guru-guru yang normal seperti kita, tapi mereka bisa mengikuti seluruh gerakannya. Bahkan di saat ada siswa yang berkebutuhan khusus tidak bisa bangun dari kursi roda, mereka juga bisa menggunakan body language-nya ataupun tangannya, gerakan-gerakan yang mungkin menurut mereka itu mereka udah bisa mendatangkan kesenangan bagi mereka. Karena seperti Ibu Ria sampaikan tadi bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk mereka senang dalam memperoleh pendidikan, kemudian juga mereka berhak untuk tumbuh seperti manusia-manusia lainnya. Jadi terus dampingi Ananda sampai mereka itu ke sekolah, kemudian rawatlah dan berikan bimbingan secukupnya di dunia keluarga masing-masing. Karena dengan adanya tambahan parenting tadi dari kedua orang tua, ini akan membuat anak-anak kita itu lebih berkembang ke depannya. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Ria sudah Sama-sama. mau berhadir di studio Raspendika Tamrin. Mudah-mudahan nantinya kita masih bisa mengundang Ibu Ria dengan tema-tema yang lainnya. Ini banyak sekali buku-buku yang mau dituliskan oleh Neni dan Neno tadi di sekolah. sekolah TNCC di bawah binaan Ibu Ria, di bawah bimbingan Ibu Ria. Karena selama ini sudah sangat lama ya sekolah TNCC. Bagi Anda mungkin yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang masih belum bersekolah ataupun masih ingin tahu sekolah-sekolah yang cocok bagi Anda, nanti bisa langsung ke sekolah TNCC. Itu ada di Kampung Keramat di belakang BSI Banda Aceh. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa biriza wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ria.